Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Seorang wanita ditemukan dalam kondisi terbakar di tempat bekas pemotongan kayu di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Ya, di TKP korban diketahui sudah meninggal dunia. Warga digegerkan dengan penemuan seorang wanita yang terbakar di tempat bekas memotong kayu atau somil di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Madura, Minggu malam. Dalam video amatir, korban diketahui sudah meninggal dunia dalam kondisi tubuh terbakar. Sejumlah warga tak berani mendekat sebelum akhirnya polisi datang ke TKP setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Petugas memasang garis pembatas guna melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Korban yang hangus terbakar api merupakan seorang mahasiswi Universitas Trunojoyo Bangkalan asal Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pelaku tak lain adalah kekasih korban, M. Maulidi Al-Ishak alias Welid, membunuh korban karena korban menolak dibawa ke dukun pijat untuk menggugurkan kandungannya. Korban meminta pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Guna menghilangkan jejak, pelaku membuang jasad korban ke tempat bekas pemotongan kayu dan membakarnya. Tidak lama kemudian, karena ini sudah ada laporan dari warga, maka dari tim kami dari Polres Bangkalan, Reskrim Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap tersangka di rumah orang tuanya. Sejumlah barang bukti diamankan polisi. Dan atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Dimas Farik Abdurrahim, TV One mengabarkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui terbakarnya mahasiswi di tempat pemotongan kayu, kita sudah bersama dengan Ihwanuddin selaku paman korban. Assalamualaikum Pak Ihwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ihwan, kami turut berduka ya Pak atas kejadian yang terjadi. Pak Ihwan, mungkin bisa dijelaskan Pak kronologisnya seperti apa? Kalau kronologi yang ada di sana mungkin yang tahu adalah dari pihak Polres Bangkalan. Kalau kami awalnya cuma didatangi dari Polsek ya untuk cross check apa benar ada warga di Desa Purworejo ini namanya IN Jumiati. Cuma seperti itu. Untuk kronologi selebihnya belum tahu. Katanya dari Polsek itu nanti nunggu dari Reskrim Polres Tulungagung. Nah, setelah ia benar dinyatakan benar, dari Polres datang menjelaskan kejadian yang ada di Bangkalan itu. Baik, Pak Ihwan, ini sedikit mungkin bisa di-share informasi kepada kami. Sebetulnya komunikasi dengan keluarga korban ini seperti apa, Pak Ihwan? Kalau untuk komunikasi almarhum ini hampir setiap hari ya, hampir setiap hari itu komunikasi dengan orang tuanya, dengan bapaknya, dengan kita keluarga di sini tuh selalu ada informasi. Karena anaknya ini kalau apa ya, sebetulnya pendiam, nggak pernah neko-neko, nggak pernah kemana-mana. Kalau pulang ke rumah biasanya cuma selalu belajar aja, pagi, siang, malam itu selalu belajar tugas-tugas dari kampus gitu, langsung pakai laptop, ya kan. Untuk selebihnya kalau hal-hal yang lain, masalah ditanya katanya sama orang tuanya apa sudah punya pacar, nggak jawab, cuma gitu aja. Oke, Pak Ihwan, bagaimana dengan komunikasi terakhir dengan korban? Apakah korban mengupdate keberadaannya? Kalau untuk komunikasi terakhir itu kemarinnya itu sama bapaknya masih sempat telepon. Cuman pas hari kejadian hari Minggu itu memang nggak ada kabar. Tahu-tahu di telepon nggak bisa gitu. Cuma malam itu tahunya ya didatangi dari kepolisian itu. Pak Ihwan, ini kan kami sempat mendapatkan informasi kalau korban sedang hamil. Apakah kemudian keluarga ini tahu, Pak Ihwan? Kalau untuk masalah itu dari keluarga nggak ada yang tahu.
kita nggak ada yang tahu semuanya karena anaknya juga nggak pernah cerita pada ayahnya, kepada kita juga nggak pernah cerita tentang hal itu. Oke, Pak Iwan, apakah pelaku ini sudah menikah? Kalau untuk pelaku kami kurang paham ya, karena itu tadi untuk almarhum ini juga tidak pernah bercerita tentang apapun. Jadi berkaitan dengan pacar apapun kita juga nggak pernah diceritakan. Yang tahunya kami itu almarhum ini tahunya belajar, belajar, belajar. Kalau di rumah cuma itu aja, belajar, belajar. Paling informasi ngerjakan tugas kayak gitu di lapangan kayak gitu. Baik, Pak Iwan, apakah hingga saat ini sudah mendapatkan informasi dari pihak pelaku begitu Pak, kepada keluarga? Informasi pelaku cuman tahunya yang kemarin kami ke sana itu ke Polres Bangkalan itu cuman tahunya itu pelakunya yang ada di sana itu saat interogasi. Oke, Pak Iwan, apakah sudah diketahui mungkin dari pihak kepolisian motif dari pelaku ini kemudian apa? Kalau untuk yang kami tahu ya apa yang dijelaskan dari kepolisian yang kemarin itu ya itu yang kami tahu. Untuk selebihnya motifnya apa itu kan saat ditanya sama dari pihak Polres kami juga tidak begitu jelas karena kami dikasih jarak dekat ya seperti itu dikasih jarak agak jauh jadi untuk komunikasi kronologi pengakuan dari pelaku ini kami tidak begitu jelas karena ya itu tadi mungkin kalau kami dikasih waktu terlalu dekat dengan pelaku mungkin takutnya kaminya yang nggak tahan bisa-bisa adik saya itu juga nanti bisa meloncat bisa membunuh pelaku juga kayak gitu makanya dikasih jarak jadi untuk selebihnya kami kurang begitu jelas untuk kronologi. Baik, Pak Iwan, ini mengenai saksi mungkin, apakah pihak keluarga sudah mendapatkan keterangan dari saksi yang dekat dengan TKP atau mungkin dari teman-temannya seperti apa, Pak Iwan? Kalau untuk dari TKP selebihnya kami cuman ada keponakan kami juga yang satu itu kan juga satu kampus dengan almarhum cuman itu dari ketika pertama mendapatkan berita itu yang saya suruh cross check dengan ke Polres dari Polres terus ke rumah sakit cuma situ aja tapi untuk selebihnya hal-hal yang lain kurang begitu jelas tahunya cuman saya minta untuk cross check di Polres ternyata diminta kalau keluarga harus datang besok pagi jam 8 akhirnya ke rumah sakit itu pun untuk keponakan saya yang perempuan itu juga nggak tega nengok nggak berani nengok gitu jadi memastikan akhirnya kawan-kawannya yang masuk ke rumah sakit itu demikian. Baik, Pak Iwan, terakhir Pak, apa harapan keluarga terhadap penanganan kasus ini Pak? Dari pihak keluarga kami semua juga kalau bisa ya menuntut seadil-adilnya ya. Jadi pelaku ini dihukum seberat-beratnya seumur hidup atau mungkin hukuman mati karena kalau cuman apa yang dikaitkan untuk sementara ini itu terlalu ringan bagi kami karena ini tergolong yang sangat sadis dan sadis sekali demikian. Jadi harapan kami dihukum seadil-adilnya kalau bisa hukuman mati atau seumur hidup demikian Pak. Baik, Pak Iwan, terima kasih banyak sudah bercerita dan juga berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kasus ini juga diberikan titik terang secepat-cepatnya. Pak Iwan, terima kasih. Selamat kembali beraktivitas. Sehat selalu.